Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran Ruang Belajar Memeta. Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar di rumah. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 muatan IPS. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat juga dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti contoh berikut ini. Sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik. Sumber daya alam sungai untuk budidaya ikan dan udang. Sumber daya alam jagung sebagai sumber bahan makanan. Dan sumber daya alam tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam serta pemanfaatannya. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Pemanfaatan yang kedua, biji besi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Pemanfaatan yang ketiga, bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Pemanfaatan yang keempat, marmer sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Pemanfaatan yang kelima, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Pemanfaatan yang keenam, nikel
sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan pemanfaatan yang ketujuh adalah grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.